Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memasuki Minggu Okuli. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji namanya. Kita bernyanyi dari nyanyian buku Ende nomor 125 ayat 1. Marlas niroha hitau. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, Engkau telah mengutus anakmu Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini untuk membinasakan iblis. Sadarkanlah dan ingatlah kami dengan Roh Kudus, agar kami jangan terlena dengan dosa, tetapi kami hidup dalam damai sampai kami masuk ke dalam kehidupan kekal, karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian buku Ende 470 ayat 2. Yesus hona puna au. Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini, yaitu hukum Taurat pertama hingga ke-10. Hukum pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya
Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Keenam, jangan membunuh. Ketujuh, jangan berzina. Kedelapan, jangan mencuri. Kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Kesepuluh, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian buku Ende nomor 722 ayat 1. Tujolomi Tuhaku. Marilah kita mengaku dosa kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada Anak-Mu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin.
janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian buku Ende nomor 232 ayat 2. Sian sude parulian na arga. Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis dalam 1 Korintus 1 ayat 18 sampai ayat 25 TB1. Sebab pemberian tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian buku Ende nomor 128 ayat 4. Ditada debatata. Oh
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian buku ND nomor 20 ayat 1, O Yesus Tuhan nami. Kita mempersiapkan hati, pikiran kita mendengarkan firman Tuhan dan memberikan persembahan 1A dan 1B. Mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan tertulis dalam Mazmur 19 ayat 8 sampai dengan 15. Demikian firman Tuhan. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hambamu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hambamu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, Mazmur 19 termasuk dalam kelompok Mazmur Madah. Kelompok Mazmur Madah memberi perhatian khusus pada pengagungan Tuhan karena kebesaran dan kemuliaannya yang dinyatakan di dalam segala sesuatu yang diciptakan dan kedahsyatan karya-karya keselamatan yang dilakukannya terhadap bangsa Israel. Mazmur Madah ini dijiwai oleh perasaan sukacita dan kegembiraan yang dinyatakan dalam suatu penyembahan. Dan Mazmur 19 ini dikatakan sebagai mazmur terindah dari semua mazmur
dan sangat menyentuh hati. Mengapa? Karena Mazmur ini menggabungkan dua hal secara tepat, yakni kemuliaan dan keagungan Allah dalam keindahan tatanan alam semesta, dengan kesempurnaan Allah dalam firman-Nya atau Tauratnya. Bagian yang pertama disebut pernyataan khusus ayat yang pertama sampai 7, di mana segenap alam semesta menceritakan keagungan dan kemuliaan Allah yang telah menciptakan segalanya menjadi ada. Seluruh alam menceritakan kebesarannya bukan dengan kata-kata manusia, tetapi dengan nyanyian keheningan alam yang ditata dalam harmoni. Alam semesta bernyanyi dalam kebisuannya dan gema perkataannya sampai ke ujung bumi. Bagian yang kedua adalah pernyataan khusus, dan inilah yang menjadi khotbah kita di minggu ini, di mana Allah sendiri menjumpai manusia lewat firman-Nya atau Tauratnya. Melalui firman atau Taurat Tuhan, Allah menjalin hubungan dengan manusia secara langsung dan menyentuh keberadaan manusia hingga ke pusat kehendaknya, yaitu mulai dari akal budi, hati sampai ke jiwanya. Firman Tuhan atau Taurat Tuhan dalam konteks Mazmur ini mempunyai peranan yang sangat besar dalam kehidupan umat untuk mengarahkan hidup mereka berkenan kepada Tuhan. Karena itu, pertanyaan yang patut kita ajukan kepada diri kita sendiri adalah, bagaimana caranya agar kita berkenan di hadapan Tuhan? Mazmur 19 menjawabnya, kita harus menumbuhkan rasa cinta pada firman Tuhan. Kita harus berkata sama seperti sang pemazmur yang berkata, hancur jiwaku karena rindu pada hukum-hukum-Mu setiap waktu. Perlihatkanlah kepadaku, ya Tuhan, petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab aku menyukainya. Sekiranya Taurat-Mu tidak menjadi kegemaranku, maka aku telah binasa dalam sengsaraku. Mazmur 119 ayat 20, ayat 33, ayat 35, dan ayat 92. Saudara yang terkasih, firman Tuhan atau Taurat Tuhan bukanlah kata-kata yang hampa. Firman Tuhan atau Taurat Tuhan adalah sebuah anugerah yang tidak dapat dinilai dengan apapun juga. Sebagaimana ditegaskan dalam topik minggu kita hari ini berkata, firman Tuhan itu sempurna. Maka dalam Mazmur 19 ini kita menjumpai ada 5 sifat dari firman atau Taurat Tuhan. Yang pertama, firman Tuhan sempurna. Kesempurnaan akan membuat hati kita menjadi segar. Inilah fakta yang tidak bisa kita tolak. Hati siapa yang tidak merasa senang ketika melihat anak-anak kita bertumbuh dalam firman Tuhan? Tidaklah mungkin kita mendapat minuman yang segar dari hasil perasan buah yang busuk. Kita hanya mungkin menikmati minuman yang segar ketika kita memilih buah yang sempurna. Demikianlah Bapak Ibu, sifat dari firman atau Taurat Tuhan, yakni sempurna. Dan karena sempurna, sehingga orang yang membacanya, yang mendengarnya, dan merenungkannya, tubuh, roh, dan jiwanya pun mendapat kesegaran. Yang kedua Bapak Ibu, firman Tuhan teguh. Keteguhan membuat seseorang tidak mudah termakan hasutan. Teguh sama dengan kuat atau kokoh. Sekuat atau sekokoh batu karang. Ombak sebesar apapun ketika menghantam karang akan menjadi percikan air yang tidak membawa pengaruh buruk pada pantai, sehingga pantai tidak mengalami abrasi atau terkikis. Hidup kita tidak lebih dari pantai yang setiap saat menghadapi ancaman abrasi. Tidak ada sesuatu yang melekat pada diri kita
yang dapat menjadi jaminan untuk menghindari kehancuran. Hanya dengan firman atau Taurat Tuhan, kita akan terhindar dari ancaman maut. Sebab firman atau Taurat Tuhan akan menjadi benteng yang kokoh. Yang ketiga, Bapak Ibu, firman Tuhan tepat. Ketepatan membuat hati kita senang. Coba Anda bayangkan betapa menyakitkan hati kita ketika kita sudah mengikat janji dengan seseorang untuk bertemu di suatu tempat yang sudah disepakati bersama. Sekian menit berlalu, mungkin saja kita bisa tahan untuk tidak menggerutu. Namun jika Anda sudah menanti berjam-jam dan yang bersangkutan baru muncul, saya pastikan kita pasti kecewa dan mungkin kita akan marah. Sebaliknya, jika pertemuan itu tepat waktu, maka hati menjadi senang. Firman Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan tidak akan pernah kesasar kemana-mana. Firman itu tepat pada sasaran. Ia pas, tidak pernah meleset. Karena itu, jika hati Anda mau disukakan atau hati Anda mau senang, maka tidak ada pilihan lain. Baca dan renungkan firman Tuhan. Sabda Yesus, yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Matius 11 ayat 28. Yang keempat, Bapak Ibu, firman Tuhan murni. Kata murni sama artinya dengan mulia. Firman atau Taurat Tuhan itu murni atau asli. Dan ketika kita memilihnya, maka mata kita akan terbuka dan hati kita diyakinkan bahwa pilihan kita tidak salah. Firman itu adalah keselamatan. Ia adalah logos yang olehnya dunia ini ada dan dunia ini diselamatkan. Karena itu jangan meragukan firman Tuhan. Sebab saat kita ragu, mata iman kita akan buta. Sehingga tidak dapat melihat jalan yang menuju kepada keselamatan. Firman itu adalah pelita hati yang akan menuntun langkah kita menuju keselamatan. Dan yang kelima, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan benar. Karena firman atau Taurat Tuhan itu murni, maka ia benar adanya. Artinya tidak ada sesuatu yang palsu di dalamnya. Dunia ini penuh dengan kepalsuan. Dan segala yang palsu pasti tidak akan langgeng atau tidak awet. Tetapi firman Tuhan benar. Karena itu hidup kita akan menjadi benar jikalau kita tekun mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Sebab dari yang benar akan menghasilkan yang benar. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dari uraian tersebut, kita mau merenungkan berdasarkan Mazmur 19 bahwa ada dua keunggulan dari firman atau Taurat Tuhan, yakni lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Seseorang yang berpegang pada kedua keunggulan firman Tuhan tersebut, mereka akan mendapat upah yang besar. Firman Tuhan itu manis. Apapun kepahitan hidup kita, firman Tuhan akan menghilangkan segala kepahitan yang ada dalam hidup kita. Firman Tuhan lebih berharga dari apapun yang ada di dunia ini. Adalah sangat penting bagi kita untuk terus membekali jiwa kita dengan firman Tuhan. Daud tahu bagaimana bahagianya jika ia tetap berada dekat dengan firman Tuhan yang penuh dengan kuasa. Karena itu dekat dengan firman Tuhan. Jika Anda merasa jiwa Anda mulai dahaga atau mengalami kekeringan, firman Tuhan adalah hal yang Anda butuhkan. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa,
peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Allah Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, yang memperkenankan kami dalam sukacita pada ibadah minggu ini mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu lewat pengalaman hidup pemazmur, bahwa firman Tuhan dan Taurat Tuhan itulah yang paling terindah, yang paling termanis di dalam kehidupan kami. Karena firman-Mu itulah yang menjadi penuntun kehidupan kami untuk mencapai kehidupan yang berbahagia, yang penuh dengan sukacita, terutama menuju jalan keselamatan. Berkati Tuhan firman yang telah kami dengar, sehingga firman itu tetap tinggal di dalam kehidupan kami. Firman itu senantiasa yang mengawali, yang menjadi pondasi dan dasar dari segala aktivitas atau pekerjaan kami. Kami percaya oleh kekuatan firman-Mu, kami akan dapat melakukan hal-hal yang besar seturut dengan kehendak-Mu. Pakailah hidup kami Tuhan menjadi saluran berkat-Mu melalui semua pelayanan dan pekerjaan kami, sehingga nama-Mu semakin dimuliakan di dalam kehidupan dan persekutuan kami. Berkati juga buat Bapak, Ibu, saudara-saudara kami yang mendengarkan firman Tuhan ini, dimanapun mereka berada saat ini. Biarlah semua kehidupan mereka Tuhan lindungi. Tuhan memberkati setiap pekerjaan mereka, memberikan berkat yang melengkapi sukacita mereka di dalam perjalanan kehidupannya setiap hari. Bagi saudara kami yang mungkin saat ini sedang mengalami pergumulan hidup karena pekerjaan, usaha, biarlah Tuhan yang menopang kehidupan mereka sesuai dengan kemurahan-Mu, memberikan mereka rezeki berkat atas setiap pekerjaan dan usaha mereka. Bagi saudara kami yang mungkin saat ini sedang dalam perawatan kesehatan dan mungkin sedang dirawat di rumah sakit, kami menyerahkannya ke hadapan Tuhan. Bilur-bilur-Mu yang kudus itulah yang menjadi sumber kesembuhan bagi mereka. Berkati Tuhan setiap obat yang mereka makan. Berkati tangan-tangan para medis dokter yang merawat kesehatan mereka. Biarlah oleh tangan mereka Tuhan memberikan kekuatan yang baru, pulih dari sakit penyakitnya. Allah Bapa di surga, mulai dari sekolah minggu, TK, SD, SMP, SMK, SMA, dan mahasiswa, kami serahkan ke hadapan Tuhan dalam proses kehidupan mereka untuk belajar apa yang perlu di tengah-tengah sekolah mereka yang berguna untuk membangun masa depannya pada masa-masa yang akan datang. Berikanlah hikmat kebijaksanaan supaya anak-anak kami dapat bertumbuh di dalam firman dan Taurat Tuhan. Dan firman-Mu itu menjadi sumber hikmat kebijaksanaan baginya untuk mempersiapkan masa depannya melalui sekolahnya. Bagi anak-anak kami yang sampai saat ini belum mendapat pekerjaan, biarlah Engkau yang memberkati mereka, yang menunjukkan jalan yang terbaik bagi kehidupan mereka, sampai akhirnya nanti mereka mendapat pekerjaan. Bapa di surga, berkatilah persekutuan kami lewat pelayanan Kairos TV ini, sehingga semua apa yang boleh mereka layani hanya untuk kemuliaan nama-Mu, dan Tuhan kiranya memberkati pelayanan Kairos TV pada masa-masa yang akan datang, supaya semakin banyak lagi orang-orang mendengar firman-Mu lewat pelayanan media ini. Allah Bapa di surga, terima kasih atas persekutuan kami pada saat ini. Dan ampunkan kami Allah Bapa di surga atas setiap keberdosaan dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita bernyanyi dari nyanyian buku Ende nomor 186 ayat yang pertama, sambil kita mempersiapkan persembahan kita.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Allah Bapa kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.